Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita melakukan berdoa dulu. Coba Randy tolong pimpin doanya dulu ya. Anak-anak, untuk kegiatan hari ini, adakah teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita periksa dulu keadaan kelas kita, apakah sudah bersih, apakah ada sampah. Kalau misalnya di sekitar kalian misalnya ada sampah, sampahnya nanti dibuang dulu keluar, nak ya. Sudah bersih semua? Oke. Baik, ini di pagi yang cerah, pasti pada semangat. Kalian sudah sarapan semua? Alhamdulillah. Ada yel-yel nih kita. Semuanya di kelas 11-10. Kalau ibu bilang 11-10, semangat, sukses bersama. Oke? Siap? 11-10, Semangat. sukses bersama. Oke, alhamdulillah. Untuk anak-anak hari ini, kita akan belajar mengenai unsur-unsur cerpen. Nah, sebelum kita masuk ke unsur-unsur cerpen, sebelumnya kalian kan pernah minggu lalu nih belajar tentang pengertian cerpen. Coba ibu tanya, siapa yang bisa menyebutkan pengertian cerpen? Boleh deh Aldi, coba kamu Di. Tadi cerpen adalah suatu cerita pendek antara novel yang terdiri dari kurang dari 1000 kata. Oke, baik. Ada yang lain yang boleh menambahkan? Atau semuanya satu pendapat dengan Aldi? Baik. Jadi hari ini kita bakal belajar melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai unsur-unsur intrinsik cerpen. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur di dalam sebuah cerpen dengan melakukan kegiatan berdiskusi. Baik, ini ada pertanyaan nih. Apa saja unsur intrinsik pembangun cerpen? Ayo, siapa yang tahu? Coba kamu nak, sebutin. Ada apa kalau misalnya dalam cerpen tuh pastinya? Tema. Apalagi? Tokoh. Coba Amanda, ada apa kalau dalam unsur cerpen? Yang kalian ingat aja dulu. Yang kuat? Penokohan. Ada apa lagi? Siapa yang tahu? Alur, amanat. Oke. Ya, jadi dalam sebuah unsur intrinsik cerpen atau sebuah cerpen itu dibangun sesuai ini ada tema. Ya kan? Kan kalau misalnya kita membuat sebuah cerita, pasti kita menentukan dulu tema yang akan kita angkat dalam sebuah cerita yang kita tulis itu tentang apa. Jadi itu tokohnya siapa yang berperan dalam cerita tersebut? Apakah kita sendiri, ataukah orang lain, atau kita mengambil kisah dari orang lain? Nah ya, habis itu tempat, di mana tempat? Tempat kita mengambil cerita itu apakah di lingkungan sekolah? Kita lihat selanjutnya. Nah, pengertian unsur intrinsik itu sendiri adalah, kamu aja Aulia, baca. Unsur intrinsik adalah berbagai unsur di dalam suatu karya sastra yang berperan langsung dalam pembentukan cerita itu sendiri. Oke, berarti kalau ini ada unsur di dalam, unsur di luar apa namanya? Ekstrinsik. Ekstrinsik, benar. Tapi untuk hari ini kita hanya belajar unsur intrinsik saja. Seperti yang kalian sebutkan tadi. Jadi unsur intrinsik dalam cerpen itu ada tema. Ada di sini ada alur, amanat. Berarti ada berapa unsur? 7. Oke, baik.
Kita lihat. Tema. Tema adalah gagasan dari sebuah cerita. Tema apa aja? Bebas. Boleh tentang pendidikan, boleh tentang agama, boleh tentang politik, boleh tentang percintaan, bebas. Terserah penulis atau pengarang mau ngambil cerita dan mengembangkan cerita tersebut. Selanjutnya di dalam cerpen ada apa lagi nih? Yang kedua, ada tokoh. Tokoh adalah, oke Aulia, coba suara yang lebih keras nak. Apa? Pelaku dalam sebuah cerita. Oke, pelaku sebuah cerita. Kalau tokoh biasanya pendampingnya apa? Ada tokoh berarti ada penokohan. Penokohan berkaitan dengan apa? Karakter, iya benar. Karakter, watak. Sama ya. Oke. Selanjutnya ada sudut pandang, alur, dan latar. Kalian tahu sudut pandang ada berapa? Ada 3. Apa aja Aldi? Oke, baik. Coba kamu nak, sudut pandang orang pertama biasanya contohnya apa? Saya? Iya, aku, saya. Kalau orang ketiga? Orang ketiga tuh dia. Oh ya, dia. Atau bisa pakai menggunakan nama. Kemudian di sini ada alur. Alur udah jelas, pasti jalannya cerita. Kemudian ini ada latar. Latar ada 3 juga ya. Apa aja? Oke. Tempat, waktu, dan suasana. Pinter semuanya. Selanjutnya adalah gaya bahasa dan amanat. Gaya bahasa itu berkaitan bagaimana penulis atau pengarang menggunakan kata-katanya, menceritakan suasana itu bagaimana. Habis itu tempatnya di mana harus jelas. Jadi kata atau pemilihan kalimatnya itu harus jelas supaya pembaca pun menarik untuk membaca cerpen yang telah ditulisnya. Jadi kalau gaya bahasa ini bagaimana seorang penulis menggunakan kata-kata atau pemilihan kalimat yang jelas yang dapat menggambarkan pikiran sang tokoh atau suasana, bagaimana suasana tokoh tersebut, di mana tempatnya, harus jelas. Selanjutnya yang paling penting adalah kalau dalam sebuah cerita ada amanat, kata lain dari pesan, nilai, itu semuanya ada di mana. Oke. Sampai di sini dari unsur-unsur yang telah kita bahas tadi, apakah dari kalian ada yang kurang kalian pahami? Boleh tanya sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ada? Ya, Aldi? Ya. Kalau misalnya apakah cerpen itu kan ada ketentuannya tadi kata Aldi 10.000 ya, 10.000. Kalau misalnya dia lebih dari 10.000, berarti dia masuk apa? Novelet. Nggak sebanyak novel, tapi nggak sedikit dengan cerpen. Namanya novelet. Hah? Iya, bisa buku atau biasanya lembaran-lembaran aja sih, Nak. Nah, kalau misalnya kita media cetak, pasti dia kumpulan, ya. Tapi kalau misalnya dia link atau internet, ya pasti dia bentuknya Word atau PDF. Itu novelet. Nah, tengah-tengahnya. Ada yang lain? Udah? Kita lanjut ke kuis. Ibu pengen tahu pemahaman kalian setelah kita mengulas tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Sebelumnya kita bentuk dulu kelompok. Ini kelompok 1.
Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Untuk kelompoknya cukup yang bagian depan menghadap ke belakang aja nak ya, dari sekarang. Sudah siap? Ingat tadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Berarti kita ada 6 kelompok. Ayo. Aku memandang keluar jendela. Udah ada kata kuncinya? Jawabannya adalah A. Orang pertama pelaku utama. Oke, sepakat? Kelompok 4. Dan termasuk unsur intrinsik adalah tema, latar, alur, dan amanat. Sedangkan latar belakang pengarang adalah unsur ekstrinsik. Benar. Di sebuah desa, kita cari ini apa kata kuncinya? Kita kasih kelompok 1, 2, 3. Desa. Oke, kata kuncinya udah jelas ya. Di sebuah desa terpencil, dan yang dipertanyakan adalah latar tepat. Oke, jelas, pintar semuanya. Satu soal lagi. Tokoh yang berperan sebagai pemeran utama yang memiliki karakter baik dan karakter kelompok 5. A, B, C, D, E. A, ada jawaban yang lain? Jadi A atau C? Yang mana? Kelompok 2 apa? D. Yang benar adalah D. Protagonis. Kan udah berpasangan, udah berkelompok, Ibu kasihkan LKPD untuk menambah wawasan kalian, pemahaman kalian mengenai unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Oke, ini walaupun berkelompok, kalian tetap mengisinya secara pribadi ya. Jadi semuanya bekerja, tidak hanya mengandalkan satu orang saja. Sini, mandek belakang. Pasti bisa. Ini satu lagi ya? Lebih ya? Satu. Perhatikan, itu pertanyaan di LKPD di lembar kedua itu berkaitan dengan unsur intrinsik yang udah kita pelajari tadi. Ada tema, tokoh penokohan, sudut pandang, latar, alur, gaya bahasa, dan amanat. Ini cerpennya yang di lembar pertama. Jadi kalian mengisi LKPD itu berdasarkan cerpen yang ada di lembar pertama. Sampai sini ada yang ingin kalian pertanyakan? Baca dulu cerpennya. Apa nak? Oh, keterangannya. Kamu tulis di sini aja nggak apa-apa. Misalnya kan ini temanya tentang apa. Habis itu bawahnya kutipannya. Misalnya pada paragraf ini poin di sini gitu ya, baris keberapa gitu. Jangan lupa keterangan yang memperjelas unsur-unsurnya disebutin juga. Baris keberapa, pada kalimat apa. Dikutip. Oke, waktunya masih panjang, jadi santai. Yang penting jawabannya tepat. Kalau kalian kesulitan, kalian boleh bisa menggunakan gawai untuk mencari contoh-contoh, misalnya tema penjelasan seperti apa, macam-macam tema. Boleh kalian manfaatin internet kalian. Kamu sudah? Oke. Kita tunggu temennya. Yang selesai kelompok 1. Udah siap. Nanti kita presentasi ya.
Iya Aldi. Satu-satu ke depan atau sekelompok atau Satu atau dua orang aja perwakilan. Nanti kita adakan tanya jawab ya dari kelompok kalian, dari kelompok lain juga. Kelompok 5 ada kendala? Aman? Kelompok 6 bagaimana? Perhatikan ke depan dulu. Ibu nggak mau nunjuk kelompok siapa yang maju. Cuman ibu mempersilahkan kelompok siapa yang akan mengawali diskusi. Oke, kelompok 3 dulu. Randy dan Aldi. Nanti giliran kita ya. Aplaus dulu untuk kelompok 3, berapa? Kelompok 4 biar semangat. Oke. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari LKPD kami. Kami menuntut dan melakukan nama saya Aldi Nafriansyah dan rekan saya. Dimohon untuk teman-teman mengikuti dan juga mendengarkan jawaban dari kami. Pada LKPD kita kali ini kita diberikan sekitar 7 pertanyaan. Kita disuruh menentukan tema, kemudian tokoh dan tokohan, sudut pandang, latar belakang, alur, daya tahan, dan paket amanah. Untuk jawaban tema kami untuk diskusi kami ialah motivasi mengejar mimpi untuk tema pada cerpen kali ini. Kenapa? Karena cerpen kali ini menceritakan tentang seorang Dara yang walaupun tidak bisa berjalan alias menggunakan kursi roda, tapi tetap semangat untuk meraih mimpinya. Bisa dibuktikan pada teks, di mana pada saat awal Dara cukup kecewa dengan keadaannya sekarang, namun dia bertemu dengan Hana yang memotivasi dirinya untuk terus berjuang mengejar mimpinya, dan pada akhirnya dia berhasil menjual atau menampilkan lukisannya pada kamera. Untuk nomor 2. Oke, bentar Aldi. Tanya dulu sama temennya. Baik, dari kelompok 1, 2, 3, dan 5, 6. Tanya dulu. Ada yang ingin ditanyakan untuk Jawaban nomor. tema kami? Oke, kita dengar. Coba. Ini cukup. Kita lihat dari kelompok 2. Coba. Siapa yang mau menambahkan jawaban dari kelompok 1? Kita lihat. Katanya sependapat. Sependapatnya seperti apa? Boleh perwakilan berdiri? Kelompok 2. Sependapat atau tidak? Kalau sependapat, seperti jawabannya, coba jelasin dari pengetahuan dan pemahaman kelompok 2 seperti apa ya. Saya sependapat dengan dari kelompok 4 karena temanya impian sang Dara untuk mengejar mimpi dan dalam mencapai mimpinya untuk menjadi pelukis terkenal walau dengan kondisi yang tidak sehat atau menggunakan fosil. Oke, baik. Ada sanggahan dari kelompok lain? Kalau tidak ada, nanti kelompok 2 akan lanjut di soal nomor 2. 2 soal aja ya Aldi ya. Yang lainnya nanti dibagi untuk kelompok lain. Sependapat? Oke, jadi temanya adalah sesuai dengan judul Mimpi Sang Dara, yaitu tentang bagaimana seorang gadis belia yang bermimpi, mempunyai mimpi besar sebagai pelukis yang terkenal dengan keterbatasan yang dimiliki. Tuh, jadi cerpen ini berkisahkan tentang inspirasi bagaimana seseorang dapat meraih mimpi dan gigih. Baik ya. Oke, untuk soal nomor 2, lanjut. Soal nomor 2 Simak ya untuk kelompok lain. Untuk tokohnya Yang kuat, Ren. ada 4, yaitu yang ke-1 adalah Dara, yang kedua adalah Hana, yang ketiga adalah Kakak, yang keempat adalah orang tua. Untuk penokohannya, Dara di sini yaitu lemah lembut dan semangat, dan yang kedua adalah Hana, dia baik, penolong, dan motivator. Yang ketiga untuk Kakak, penokohannya tidak penyayang karena dia merasa malu dengan keadaan adiknya. Yang keempat adalah orang tua. Penokohannya yaitu acuh tak acuh, tidak menghargai.
Saya tanyain sama teman yang lain. Ada pertanyaan dari jawaban kami untuk tokoh-penokohan? Kalau tidak ada teman, pendapat kalian boleh dikemukakan ya, karena ini diskusi. Kita berlatih, berbagi, bertukar informasi, jawaban, dan pemahaman kalian. Kita baru 2 unsur yang kita bahas, tema dan tokoh penokohan. Oke, siapa yang mau nambahkan jawaban? Oke, dari kelompok 1 coba. Untuk jawaban soal nomor 2, bagaimana? Kalau menurut kelompok 1 sama, sepakat dengan kelompok 4. Baik. Itu Dara itu tidak putus asa, semangat. Kakaknya itu malu mempunyai adik seperti Dara. Terus orang tuanya itu mengacuhkan Dara. Dan karena itu baik hati, menolong, dan motivator untuk Dara. Oke, baik. Ada lain? Sepakat ya? Jadi jawaban mengenai tokoh dan penokohan itu ada 4 tokoh. Yang pertama adalah Dara, kedua adalah teman yang bertemu di taman, yaitu Hana, kemudian orang tua dan kakak. Ada 4 tokoh. Oke, baik Aldi, cukup untuk 2 soal yang telah kalian jawab. Boleh kalian tutup diskusinya, kita lanjut untuk teman-temannya. Baik, itulah jawaban kami untuk nomor 1 dan juga nomor 2 yang akan teman-teman perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 4. Terima kasih Aldi, Randy. Hebat ya kelompok 4. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 3 dan 4. Siapa? Ada? Dia mau maju. Oke, baik. Silakan. Jangan lupa perkenalkan dirinya dulu. Salam. Untuk 4 dan soal nomor 3 dan 4 ya. 2 soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan berdasarkan SKPD yang telah dibagikan. Izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Kulinta Kalisa Zahira. Nama saya Alisa. Baik, langsung saja ke jawaban menurut kami. Bagi saya, sudut pandang ialah dalam cerita tersebut ialah sudut pandang orang ketiga. Dikarenakan orang ketiga ialah di cerita tersebut menggunakan nama dari sudut pandang pengarang untuk menampilkan tokoh tersebut. Juga karena pada saat cerita dimulai tidak menggunakan kata saya atau aku, melainkan nama orang. Selanjutnya latar. Latar di sini berupa taman, rumah, sebuah tempat pameran. Pada taman diperjelas pada teks saat sedang terisak di taman, tiba-tiba Dara dihampiri oleh seorang gadis seusianya dengan kondisi yang sama. Pada latar rumah, Dara ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah berdinding tinggi. Sedangkan saat sedang dalam pameran, berada pada paragraf ke-7, yaitu berbagai lukisan indah dipajang dalam pameran yang diberi tema mimpi sang Dara. Orang tua Dara menghadiri pameran tersebut dan merasa terharu atas pencapaian putri yang selama ini diajukannya. Sekian dari kelompok kami. Oke, tanya dulu sama temennya. Ada yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang misalnya ada mau menambahkan, boleh bertanya, boleh diri ya, Nak. Dari kelompok 4 untuk mata waktu tadi dari kelompok Kelompok 5. kelompok ini sudah menyebutkan mata waktu dan suasana. Oke. Latarnya itu ialah rumah, taman, dan tempat pameran. Waktunya itu adalah pagi hari, dengan suasana itu sedih, bahagia, dan haru. Oke. Rumah, taman, dan sebuah tempat pameran. Bagaimana dengan istana? Ya. Sebentar ya, Aldi. Ayo, tenang. Tenang. Menurut kami kata istana hanya kata perumpamaan. Bagaimana dia yang
adalah gadis yang hidup sejuta mimpi di dalam sebuah rumah berdinding tinggi. Di sini diceritakan bahwa Dara adalah anak dari orang yang berkecukupan, namun dia terhalang memiliki kekurangan dia tersebut. Jadi kata istana itu hanya perumpamaan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Itu pertanyaan dari Aldi perwakilan kelompok 4. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 6 bagaimana? Ada sanggahan atau ada tambahan? Udah jelas? Baik, untuk kelompok 5 boleh diakhiri presentasinya, kita lanjut untuk kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pembelajaran hari ini untuk unsur-unsur cerpen berkaitan dengan unsur intrinsik, menurut Ibu semuanya sudah baik, sudah paham, bisa dilihat dari kegiatan diskusi yang telah kalian lakukan. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Satu orang. Kita belajar hari ini tentang apa, Nak? Cerpen. Lebih tepatnya tentang bagian unsur intrinsik. Coba sebutin unsur intrinsik ada apa aja? Banyak ya, berarti ada 7, mulai dari tema, tokoh penokohan, sudut pandang, alur, latar, gaya bahasa, dan amanat yang terakhir. Jadi nanti kalian ingat, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai unsur-unsur intrinsik, berarti ada 7. Kalian harus paham tema berkaitan dengan gagasan pokok, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu bagaimana pemeran dalam sebuah cerita itu, penokohan berkaitan dengan wataknya atau karakternya, entah itu baik, sombong, jahat, dan yang lainnya. Sudut pandang itu kalian bisa lihat dari bagaimana pengarang menceritakannya itu melalui kata-kata, misalnya bukti saya, atau aku, atau dia, mereka, atau nama orang. Alur bisa, kalau dalam cerpen biasanya, kalau dalam cerita biasanya kita sering 2 alur ya, jarang kalau alur itu campuran. Biasanya yang sering gunakan pengarang itu ada 2, alur maju dan alur mundur. Yang selanjutnya ada latar. Latar ada berapa tadi? Ada 3. Ya, latar. Oke, latar tempat, waktu, dan suasana. Selanjutnya adalah gaya bahasa, bagaimana pengarang atau penulis menggunakan bahasa atau pemilihan katanya untuk menggambarkan suasana, latar, atau hal-hal apapun yang berkaitan dengan karakter yang ada di dalam tokoh dan cerita tersebut. Selanjutnya adalah amanat atau pesan, atau biasa sering kita amanat pesan dalam sebuah cerpen. Baik, sampai sini ada yang kurang paham atau ingin kalian tanyakan? Tidak ada? Baik. Bagaimana pembelajaran hari ini? Enjoy, senang, santai. Tapi Ibu bangga sama kalian karena kalian sudah dapat memaparkan dengan baik presentasi dan paham dengan apa yang kalian ulas dalam LKPD pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk pembelajaran selanjutnya, materi pertemuan di minggu selanjutnya, yaitu kita akan bahas tentang unsur ekstrinsik dari cerpen. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian dapat belajar lebih baik. Materi selanjutnya dipelajari lagi mengenai unsur ekstrinsik. Dan jangan dilupakan unsur intrinsiknya, karena kedua unsur ini saling berkaitan dan sering ditemukan dalam soal-soal kalian yang nanti bakal ujian atau ulangan harian. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, semangat.